Sorry, Iya. Mumi kayak gini nih Pak. Kalau gue bilang nih, kalau statement sebuah aplikasi ini kuncinya di SQL, bener atau enggak? Kalau gue bilang nih, kalau statement sebuah aplikasi ini kuncinya di SQL, bener atau enggak? Ini si Azid. Kalau menurut gua itu enggak. Enggak. Oh, bukan di SQL. Yang Kenapa tuh? terpenting itu kerjasama. Iya, karena ya, itu dia kan. Kerjasama. Iya. Kerjasamanya. Oke. Semuanya itu kunci. Oh, dah. Kan Semua gua nggak itu bisa adalah bilang kunci. SQL Penting, itu developer penting enggak? Enggak. Semuanya penting. Oke. Salah satunya dicabut nggak bisa jalan. Gitu. Tapi biasanya kalau ada apa-apa, misalnya user ngamuk, itu ke siapa dulu? Kalau sekarang sih CRM ya. Gue setuju sama Dennis tadi kan harus Tiba-tiba. kerjasama. Berarti nggak boleh nyalain SQL dulu gitu. Tapi yang paling kepikiran ya SQL, nggak bisa tidurnya gitu lah kadang ada. User langsung pasti ke sana. Besok mau Yeti, aduh. Ya tadi gitu. SQL yang pusing duluan. Iya, karena kan terakhir juga ditanya pasti udah oke. SQL kan pasti yang terakhir udah oke ya. Iya. Ya udah nih, oke kita production gitu-gitu. Jadi memang kerjasama tapi yang di akhir ujungnya ya kita merasa Bersalah. oke. Gimana ya? Ya, Pikirannya itulah. di kita. Karena itu tanggung jawab seorang SQL. Iya, Di mana-mana sama kayak gitu. Apapun. Apapun. Bukan di IT doang bukan di ya. IT doang. Ya, kayak misalkan gini, contohnya aja kan kalau di penerbangan. Kalau SQA di penerbangan, lu salah ngecek pesawat terbang, bisa jadi itu si isi pesawat terbang mati kan. Iya. Kalau misalkan di IT, kalau misalkan ada kesalahan yang dibuat sama SQA IT, ini bisa-bisa bisnis orang juga mati, ya kan? Kalau kesimpulannya berarti keberhasilan aplikasi, keberhasilan bersama, kesalahan aplikasi, kesalahan SQL. Iya dong. Iya gitu. pasti. Oh, kasihan Kita harus- banget, kok mau sih? Maklum itu ya. Kok mau? Pasti ya. Nah, kalian kan tahu resikonya itu dah. Kenapa mau jadi SQL? Nggak ada pertanyaan itu. Oke, next pertanyaan. Abis kan disalahin masih SQL gitu kan, kenapa milih itu? Enggak lah, canda. Oke, nah. Terus untuk di sisi SQL-nya nih, ada nggak di ini ketika pengerjaan atau prosesnya itu kan, itu tuh yang lo nge-define skenario apa segala macam, itu tuh setelah jadi dari sisi developer atau lo paralel aja gitu, dan ketika ada perubahan ya lo menyesuaikan, atau milestone-nya itu harus selesai dulu baru kalian jalan atau gimana? Karena kalau misalnya gitu, kalau developer menjalanin, berarti kalian, kalau gue secara ini nggak ngapa-ngapain dong kalau nunggu itu selesai, atau gimana? Ketika itu. Sajid, Jid, gimana Jid? Mas Dennis. Ayo. tadi kan- Karena yang bikin skenario kan ya Jid, kayak kelihatan ya. Gimana tadi Mbak? Maaf, kurang konsep. Ketika ini nih, kan lagi reklaman udah dapat nih, terus developer kan tinggal dikasih ke developer. Kan yang lu bikin yang tiga unit test, apalagi end to end proses. Nah, yang lu lakukan itu tuh paralel dengan pengerjaan si developernya, atau lo nunggu developer selesai semuanya udah beres aplikasi baru tuh lo bikin itu semuanya? Enggak lah, paralel tadi. Paralel ya. Kan barengan ya, desain selesai barengan kan, ke developer juga, ke SQA juga. Jadi developer ngerjain. Tapi barangnya nih belum jadi, kok bisa paralel lo itu? Gimana? Barangnya kan bikin test case doang dari desain. oh. Bikin test case udah siap. Ya kan pasti nanti programmer misalkan banyak requirement-nya, pasti kan dia menyelesaikan komponen-komponen tertentu. Ya udah selesai kita tes gitu. Tapi nanti tetap di ujungnya ya end to end gitu.
pasti kan ada part-part yang oh ini udah selesai, oke tes. Ada Jadi- juga kan karena nggak cuman dari sisi codingnya ya, dari sisi developer, karena kan aplikasi juga ada yang disiapkan misalkan data-datanya, konfigurasi gitu segala macam. Jadi paralel, pasti paralel. Penyiapan data-data kayak gitu nih, itu sisi SQA juga. Semua SQA. Karena kan gini, gue sedikit nambahin dari Mas Ajit. Setelah requirement catering itu kan kita otomatis tahu apa yang dibutuhkan oleh user. Ya. Kemudian SQA itu satu lagi gue nambahin yang sebelumnya, kita juga harus menghitung kemampuan dari si programmer ini. Jadi kemungkinan si programmer ini akan menciptakan seperti apa, ya kan, apa yang bisa di-provide dari programmer ini, kita juga harus menghitung hal itu. Jadi contohnya ya kita nggak usah rumit-rumit lah, kita coba cari nilai apa yang lebih efektif untuk bisa nanti diassign ke tim programmer ini. Kemudian otomatis kan dari situ, dari data itu kita bisa punya bayangan bahwa oh harusnya ketika klik ini jadi ini loh, ketika klik ini jadi ini. Jadi sebenarnya udah ada di pikiran kita hal-hal seperti itu. Jadi kata dan sekaligus menjawab pertanyaan tadi, kan ini aplikasi belum jadi. Iya. Lu tahu dari mana? Itu tadi sebenarnya aplikasi ini udah jadi, rancangannya itu di kepala kita. Wadah. Iya. Aduh ngeri gue ngomong Terus sama kita SQA. jadikan dokumen desain. Setelah Iya. itu ada test case juga. Ya semuanya itu harusnya yang kerjain bisa paralel kan, dan kita yang ngerjain hal itu. Jadi nggak ada istilah kita Nunggu diem aja, dulu kita ya. diem programmer. Iya kan, siapa tahu nunggu developmentnya selesai kan biar gampang gue Ya katanya. diem Jelas. lagi istirahat nonton YouTube ya. Oh gitu emang. Gitu. Oh gitu lagi. Kan gua ada di YouTube nih. Oh iya. Ada capek gue. Nah, Ini kita lagi podcast, developer lagi kerja mati-matian. Kita Kan nunggu. salah satunya ini Aduh. nunggu. Kalian Enggak lah, dengerin kayak ini. gitu lah. Atau enggak kalian membelah diri nih sekarang di situ ya, jadinya ada Yazid. Iya kalau bisa kayak gitu. Oh, maunya gitu. Apa yang Berat dibelah banget aja? emang. Oke, ini ada pertanyaan dari netizen nih. Gue nggak tahu nih entah penggemar rahasianya kalian ya. Mas Yazid, apakah fresh graduate bisa langsung bekerja menjadi SQA walaupun bukan lulusan IT? Ya bisa, tapi yang di testernya itu tadi. Oh, Berarti kan gitu. dia kan Jadi tester iya, dulu. bisa. Saya Bisa? juga fresh graduate. Oh gitu. Enggak. Enggak deh, enggak. Nih, dia lupa menjadi. Ya Allah, berat banget SQA maksudnya, sih. iya. Udah tinggalin SQA dulu. Ini podcast sama gue dulu. Bisa lah, bisa. Nah, tapi dengan catatan Dengan catatan ya yang di bagian testernya itu tadi yang ada masukin. berarti belajar Ya, belajar dia ngetes dulu gitu ya, baru ntar coba belajar mikirin kualitasnya seperti apa gitu kali ya. Ya, Oke. Mas Denis, apakah jenjang karir SQA itu menjanjikan, Mas? Aduh, tepat lagi pertanyaan untuk Denis. Jadi enak. Menjanjikan atau tidak? Waduh, sangat menjanjikan nanti. Eh, Karena gini, ya gue dari pertama QC. Dari QC itu sebenarnya gue nambahin dulu ya yang pertanyaan tadi. Kayaknya Oke, itu boleh. agak menggelitik juga. Apakah Aduh. fresh graduate itu bisa jadi SQA. jadi SQA? Kenapa enggak? Nice. Iya kan? Oh, udah dapat itu tuh. Apa tuh namanya? Keyword di YouTube-nya. Kenapa enggak? Karena selama ini kan gini. oh buat thumbnail ya. Thumbnail ya. Kenapa enggak thumbnail gue? Karena gini, alasan kenapa quality assurance itu ada, itu untuk mewakili user. Ya. Jadi lu yang menggunakan software, ya kita sebenarnya SQA itu ya mewakili user ini. Ya kita sebenarnya tinggal Tapi yang paham pakai teknisnya aja. gitu kan. Itu kan plus. plus. Iya. Makanya ya plus-plusnya kan itu ya lu harus paham ini apa ini. Yang intinya itu tadi. Gue ngomong secara general aja, bukan cuma SQA. Fresh graduate tuh bisa jadi quality assurance. Karena nggak akan ada kata nggak bisa.
Ya toh ujung-ujungnya lu pasti pernah pakai software. Jadi lu bukannya Tahu lah sebagai ya. SQA ya kan, lu bisa memposisikan diri sebagai user dari software itu. Lu pengen apa di software itu, harusnya lu bisa. Cuman lu itu tadi, lu harus pertama memposisikan sebagai user, yang kedua lu harus punya kreativitas dan imajinasi yang luas. Gitu. Ya bahkan ya kita butuh juga yang apa, yang kan ngetes harus pakai point of view user ya. Iya. Kadang-kadang ya kita kalau udah lama nih kita mikirinnya Teknis kemana-mana, ya. terus ini gimana ya, detail lah gitu-gitu. Tapi ternyata User yang mah user mah simpel-simpel simpel-simpel sebenarnya. aja. Karena kita SKA butuh juga di challenge sama SKA lain yang secara user lah gitu-gitu. Jadi gak usah takut dengan detail SQA. Balik lagi, software quality assurance itu fungsinya lu mewakili user, lu bisa memposisikan diri sebagai pemakai dari software itu. Menjanjikan berarti gede nggak gajinya? Menjanjikan. Gede nggak gajinya? Waduh. Ada nih, ada pertanyaan, ada nih tuh. Pertanyaannya tuh agak buram nih. Aduh. Gede nggak gaji SQA, Mas Denis? Dia tadi udah ke Dubai. Oh iya, oh iya. Gimana iya. nggak gede? Tapi quality assurance-nya pesawat, Bos. Oh. Di sini. Bisa jadi kalau di sini kan kita ke ini ya, apa Silicon Valley kan. Ada. Bisa. Bisa jadi. Gede kalau semua gaji SQA di sini dikumpulin jadi satu. Gede. Tahun gede. Bagus. Istilahnya gini. Karena gue kasih tahu tadi kan, SQA itu bukan cuman tester doang. Dia tuh punya banyak fungsi. SQA itu bukan cuman lu ngobrol sama programmer, lu ngetes software, enggak. Karena SQA ini lu nge-build programmer, nge-build program. Jadi lu bisa paham di sana gimana caranya lu membuat atau logika dari software satu. Jadi apa yang bisa lu dapat ada logika dari software. Dan ketika lu ngobrol dengan user, lu bisa tahu proses bisnis yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar, ya kan? Enaknya di situ. Enaknya di situ. Jadi bisa dibilang dari software quality assurance, lu bisa jadi apa aja. Dan lu bakalan siap jadi apa aja. Manager, lu pasti siap. Karena lo ngobrol sama banyak orang kan. Iya. Itu dia. Dengan banyak profesi yang berbeda juga gitu. Dan Menarik, bahkan menarik. lu tahu, ya kan, apa yang disembunyikan oleh perusahaan. Proses bisnis itu sebenarnya kan confidential di setiap perusahaan. Mereka nggak mau open Bener-bener. terhadap proses bisnis itu. Dan sedangkan saat kita tanya, mereka buka-bukaan. Iya. Karena mereka butuh itu. Karena Dan mereka butuh SQA itu. karena Pak saya mau bikin ini ya. Bikin apa? Aduh, kasihan banget nih. Ini ditandain nih yang muka-mukanya nih paku. Jadi bisa dibilang bukannya pertanyaannya itu sangat menjanjikan jadi software quality assurance. Karena lu Dari bisa- sana lu bisa jadi langkah untuk kedepannya mau jadi apa aja gitu ya sebenarnya. Iya juga sih, benar-benar. Nah, Jid, ada lagi yang nanya kalau Jid, kalau ingin jadi SQA Bang Yazid, oh ya abang nih, siapa yang manggilnya nih? Wah, Apa aja sih yang harus dipersiapkan? persiapkan. Niat. Awas kalau lu Bang Yazid. Iya. Cukup Denis aja yang jawab itu, please. Jangan jawab itu, Jid. Maksudnya persiapan apanya nih? Skillnya pelajaran. Mungkin ya pembelajaran, skill kali ya. Ya kalau misalkan ada orang mau jadi SQA nih, dia tertarik ya pasti kan di internet juga udah banyak ya kok pembelajaran tentang apa sih SQA, gimana sih prosesnya, terus apa aja yang dikerjain, pasti kan dia udah mempersiapkan kayak gitu ya. Paling ngulik-ngulik aja ya, Iya, karena emang udah banyak juga di harus, situ ya. harus mau explore lah. Dan boleh telepon Mas Denis gitu. Iya. Yang udah lihat. Yang udah QC mana. Oh, ya udah tahu Dubai segala macam. Oke, berarti tinggal di search saja, emang udah banyak training-trainingnya juga gitu ya, artikel-artikel mengenai SQA. Oke. Mas Denis, tugas seorang SQA itu apa aja sih selain melakukan testing? Oh, sebenarnya tadi udah dibahas ya. Itu dari Mungkin boleh disingkatkan, 1, 2, 3 apa gitu. Yang pertama, 1, kita mendengarkan. mendengar.
Listening and understanding ya. Nah, Oh benar. connecting people. Waduh, kayak apa ya? Filosofikal. Filosofi banget ya. Ya, kita pertama harus Satu. listening and understanding. Oke, garis bawahi. Connecting people. Apa lagi ya? Sebenarnya gua kemarin itu gue singkat jadi 3. Pertama mendengarkan, kemudian mengolah, membandingkan, sama melaporkan. Itu berapa tadi? 4, ya kan? Tadi ulang. Belum lagi. Mendengarkan. Oke, mengolah, Mengolah, membandingkan, Membandingkan. dan melaporkan. melaporkan. Mendengarkan, apa iya, yang iya. mendengarkan? Permintaan dari product owner. Terus yang mengolah, lu bisa mengolah apa yang mereka minta, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, ya kan? Terusnya lu olah, kayak tadi gue jelasin, lu bisa menyampaikan itu, lu olah dulu datanya seperti apa yang kurang kan nanti bisa lu tanya lagi. Kemudian yang ketiga tadi membandingkan. Membandingkan ini mungkin gue skip dulu, kita coba melaporkan ini ya, melaporkan ke programmer bisa jadi. Jadi kita setelah kita olah, kita laporkan ke programmer. Kemudian membandingkan. Membandingkan ini sebenarnya fungsi paling kelihatan. Tester. Karena gue sebelumnya pernah ada pertanyaan gitu. Sebenarnya QC itu apa sih? QC itu adalah membandingkan. Apa yang lu bandingkan? Pertama, barang yang lu jual. Yang kedua adalah requirement. Jadi lu bisa membandingkan, ini udah sama belum nih antara barang yang jual sama barang yang lu buat. Barang yang bakal lu buat sama kebutuhan user ya. Jadi makanya lu masukin sana membandingkan. 4 itu aja. Hatam. Gila, hatam. SKI aja udah jadi filosofi hidup. Coba buat Dennis apa kurang expert tuh dia. Udah jadi filosofi hidup. Oke, nah udah nyampe sesi terakhir aja nih. Ya. Terakhir ini. Iya, sesi terakhir ini dong. Aduh. Oke. Salaman dong nanti. Jawab cepat ya. Ini ada satu games nih dari Cio. Jawab cepat dengan satu kata. Jadi ketika gua nyebutin satu kata, satu pertanyaan, kalian jawab dengan satu kata aja dengan cepat. Gitu ya. Bareng aja nggak apa-apa. Lu kasih aja semua ada. Loh. Kok gitu ngalah sih? Jangan dong. Cepet banget. Satu kata untuk testing. Elah, semakin mikir. Nggak perlu bikin skenario tes dulu lo jawab itu. Nah, testing itu membandingkan. Oke, membandingkan kalau kata Denisa. Kalau Yudit? Challenge. Challenge. Oke, testing challenge. Testing ya. Kalau satu kata menggambarkan SKE, Cuma gue yajit. apa satu katanya? Yajit. Oh ya situ. Dennis. Oh, no. Kalian ada? Oh, enggak ya. Enggak dong. Kalau misalkan lu ngomong SG, wah yajit. Kalau lo gitu ya. Iya. Kalau Yazid, SK Yazid. Dennis. Gimana nih? Satu kata untuk anggota tim yang kurang bisa diajak bekerja sama. Tuh. Apa? Fit enggak? Aduh, disensor kan? Enggak apa-apa, enggak disensor, ini Cio mah aman. Satu kata yang menggambarkan anggota tim yang tidak bisa diajak bekerja sama. Dennis. Yajit. Loh, Diobrolin lah, ngobrol. oh, ngobrol. Enak. Ah, Satu kata yang menggambarkan tim. yajit lagi ya. Kenapa Yazid? Gue kayaknya belum pernah satu proyek sama dia dah. Jadi, Iya. oh kurang ada kerjasamanya gitu. Ya? Kurang. Oh ya kita Oh, bagus iya. lah kita saling. Jadi ya kalau kita ngetes punya dia, ngetes punya gue, ngetes punya Dennis, Dennis ngetes punya gue. Oh jadi emang kalian nggak pernah satu project? Bagus malah kayak gitu. Oh bagus kayak gitu. Udah. Tapi beda. Nyebut merek. Ada. Tidak. Oke. Satu kata
soft skill yang paling diutamakan menjadi SKE. Satu soft skill yang harus. Soft skill apa sih? Sabar, Soft skill apa sih? Soft skill. fokus. Nah, Tuh, soft skill tuh kayak skill yang di luar teknis lah. Kalau Yazid kan sabar, fokus. Lo apa? Jadi SKE harus Detail. detail. Iya, iya. Iya, itu udah harga mati itu. Iya kan? Satu kata bagi yang ingin menjadi SKE. Good luck. Oke. Good luck. Iya, iya, iya. Jit. bagus lah. Kenapa pada? Oke, good luck dan bagus lah. Ya bagus kan. Iya, good Membuka luck. peluang. Oh, benar, Jadi benar, kemana-mana kita bisa tahu Iya. banyak hal. Semoga beruntung dan ya bagus gitu kan. Jadi SKE gitu. Oke deh guys, kalau gitu kayaknya kalau kita lanjutin ini bakal panjang banget nih SKE karena kasihan kan mereka kan juga ada yang menunggu katanya kan di belakang-belakang sana. Oke, gue akhiri dulu untuk IT Podcast untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Bye bye, see you next video.